Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nihongo benkyou shimashou. Ohayo gozaimasu. Minasan, o genki desu ka? Hai, sensei mo genki desu. Video pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan bab 29. Apa minasan temanya? Ya. Machi ni hiroba ga arimasu. Machi, jadi berkaitan dengan kota. Saya tidak akan menjelaskan materi sebelumnya karena bisa kalian lihat di video sebelumnya. Untuk kali ini adalah kelanjutannya dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita menjelaskan atau menerangkan mengenai tempat dan kondisi di kota, kalau sekarang adalah permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di kota biasanya. Seperti di Jakarta contohnya adalah macet. Jadi nanti kita bisa menyebutkan permasalahan yang ada di kota kita menggunakan bahasa Jepang minasan. Kayak di Jakarta macet, terus misalkan di puncak jalanannya terjal seperti kehidupan. Di puncak jalanannya berbahaya, licin dan sebagainya. Ini nanti kita bisa ucapkan ke dalam bahasa Jepang. Kita langsung saja ya minasan. Kalau misalkan ingin menyebutkan macet atau banyak kemacetan di dalam bahasa Jepang itu adalah jutai ga oi desu. Jutai ga oi desu. Kemudian selanjutnya kadang kan kita bisa lihat ya di sungai banyak sampah dan sebagainya akhirnya nggak bersihkan. Nah, kalau ingin menyebutkan sungai yang kotor, Nihongo de-nya adalah kawa ga kitanai. Kawa ga kitanai. Kawa artinya sungai, kitanai kotor. Jadi sungai yang kotor. Selanjutnya sensei, kalau mau nyebutin di kotaku itu udah nggak ada hijau, nggak ada dedaunan, atau sedikit pepohonan. Jadi nggak rindang sensei karena banyak gedung-gedung. Nah, itu Nihongo de-nya adalah midori ga sukunai. Midori ga sukunai. Selanjutnya, kalau mau ngomongin lalu lintasnya terganggu atau lalu lintasnya tidak praktis. Nah, itu Nihongo de-nya adalah kotsu ga fubeng. Kotsu ga fubeng. Sugi, tadi kan sensei udah bilang jalanannya terjal seperti kehidupan atau licin, berbahaya. Nah, itu Nihongo de-nya adalah michi ga abunai. Michi jalanan, abunai berbahaya. Kalau michi tadi jalan ya, kalau machi kota. Jangan sampai terbalik ya minasan. Machi kota, michi jalanan. Michi ga abunai artinya jalanan yang berbahaya. Nah, itu beberapa kosakata dalam bahasa Jepang yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kota. Nah, mari coba kita aplikasikan ke dalam percakapan atau kita masukkan ke dalam pola kalimat ya minasan. Kita coba ya. Jika ingin bertanya, di kota ada permasalahan apa? Kan kayak teman kita. Di kotamu ada permasalahan apa? Berarti coba kita masukkan ke dalam bahasa Jepangnya adalah anata no machi ni donna mondai ga arimasu ka? Anata no machi ni, di kotamu, donna mondai ga arimasu ka? Ada masalah yang seperti apa? Donna seperti apa? Mondai masalah, arimasu ada. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, ada masalah yang seperti apa? Nah, kemudian kalau kita ingin menjawab seperti kemarin, tinggal donanya kita hilangkan ke dalam jawabannya, permasalahannya tadi. Jadi kita masukin, misalkan aku kan tinggal di Jakarta sensei, terus di Jakarta itu macet, ya sudah kita masukkan. Berarti machi ni jutai ga oi desu. Machi ni jutai ga oi desu. Itu kalau ingin menyebutkan macet. Tapi sensei, ternyata nggak hanya macet sensei. Di kotaku juga udah nggak ada pepohonan, nggak rindang, nggak ada hijau-hijau di jalanan sensei. Ya sudah, tadi hijau, nggak ada rindang dan sedikit hijau-hijau di jalanan apa minasan? Ya, midori ga sukunai.
Itu sudah sedikit pepohonan ya. Midori ga sukunai. Nah, kalau ingin menyambungkan atau menggabungkan minasang bisa pakai kata sosite. Sosite itu adalah kata penghubung untuk kalimat yang setara. Tadi kan contohnya adalah ada macet, kemudian dan juga ada yaitu kurangnya pepohonan atau tidak rindang jalanannya. Ya sudah, coba kita masukkan berarti jutai ga oi desu, sosite midori ga sukunai desu. Nah, jadi gitu ya minasang. Sosite itu adalah kata untuk menghubungkan dua kalimat yang setara atau sejajar. Nah, ternyata minasang sudah bisa dan pasti nanti ada tugas untuk membuat kalimat. Nah, silakan dilihat tugasnya di Google Classroom. Soal-soalnya sudah Sensei masukkan di Google Classroom. Silakan dilihat, ada soal-soal mengenai kosakata-kosakata permasalahan yang ada di kota kita. Sebelum Sensei akhiri minasang, Sensei akan ada tambahan satu materi lagi, yaitu berkaitan dengan partikel. Di dalam bahasa Jepang itu ada partikel ya minasang. Minasang pasti sudah tidak awam atau sudah pernah mendengar partikel. Contohnya yang seperti adalah, itu wa, terus ni, di. Nah, kita sekarang membahas tentang ni atau di. Di, ke, dari, sampai. Nah, itu dalam bahasa Jepang seperti apa? Kita mulai ya minasang. Kalau ni dan de itu sama artinya di, tapi konteksnya beda. Kalau ni itu adalah partikel yang menyatakan tidak adanya aktivitas atau kita diam. Contohnya, tinggal di Depok. Gitu ya minasang. Kalau disebutkan ke dalam bahasa Jepang itu adalah Depok ni sundeimasu. Jadi coba kita lihat di tabel. Ni ini biasanya setelah partikel ni, kata kerja yang mengikutinya adalah imas dan juga arimas. Contohnya kalau arimas, buku ada di kelas. Arimas berarti hon wa kyoshitsu ni arimasu. Karena buku benda mati ya. Ini pelajaran di kelas 10. Buku ada di kelas. Berarti partikel ni, setelah partikel ni ada kata arimas. Kemudian imas yang tadi, tinggal di Depok. Depok ni sundeimasu. Jadi ni di situ adalah di dan tidak ada aktivitas atau pergerakan ya minasang. Kemudian ada de. Kita lihat di sini de. Di belakang partikel de pasti ada kata kerja yang mengikutinya, yaitu ada aktivitas ya, aksi seperti tabemas, kaimas, shukudayo shimasu. Nah, itu dia adanya aktivitas atau aksi. Contohnya misalkan berbelanja atau beli buku di mall. Jauh ya minasang mall. Berarti gimana? Beli buku di mall. Berarti hon o moru de kaimasu. Hon o moru de kaimasu. Beli buku di mall. Ada aksi. Atau kita olahraga di luar. Berarti soto de undo shimasu. Itu de. Bedanya partikel ni dan de ya minasang. Segi selanjutnya itu adalah e. E itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah ke. Jadi udah pasti jelas. Pergi ke. Jadi partikel di kata kerja di belakang partikel e itu pasti ada kaimas, sumimasen, ada ikimas, ada kimas, dan juga ada kairimas. Contohnya, pergi ke sekolah berarti gakoe ikimasu. Pergi ke mall berarti morue ikimasu. Yang terakhir itu ada partikel kara dan made. Kalau kita lihat di tabel ini ada kara made, terus ada dono gurai kakarimasu ka. Dono gurai kakarimasu ka, Indonesia Gode-nya adalah kira-kira memerlukan berapa lama? Kira-kira berapa lama waktunya? Nah,
Berarti ini berkaitan dengan kara made. Kara itu di dalam bahasa Indonesia adalah dari made sampai. Contohnya, misalkan mau menyebutkan dari Jakarta ke Surabaya, kira-kira berapa jam? Memerlukan berapa lama? Jadi, dari Jakarta. Jakartanya dulu baru karanya. Berarti Jakarta kara, Surabaya made, dono gurai kakarimasu ka? Itu bertanya. Kalau menjawab, dono gurainya diganti dengan jawabannya. Atau misalkan mau menyebutkan begini, dari Jakarta ke Surabaya macet banget. Ya sudah, berarti Jakarta kara Surabaya made jutai ga oi desu. Hai, minasan, koko made wakarimashita ka? Hai, pasti sudah paham ya. Nah, video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silakan dicek tugas dan soal-soalnya di Google Classroom masing-masing kelas. Oke, minasan, cukup sampai di sini. Koko made owarimashita. Minasan, mata raishu, ganbatte kudasai. Otsukaresama desu.